warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Asal Bagindo. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, pertemuan kita kali ini adalah mengangkat tema 3 skema mitigasi dipersiapkan oleh Kemenak untuk kelancaran mobilisasi jamaah pada puncak haji nantinya. Saudaraku, pelaksanaan haji pada tahun 2025 ini adalah memunculkan kejutan-kejutan, yaitu terjadi transformasi penyelenggaraan haji. Salah satu yang menjadi polemik sampai sekarang dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 ini adalah kehadiran syarikah haji, yaitu penyedia layanan yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi yang menjadikan kebijakan baru yang harus diterapkan oleh para negara-negara yang menyelenggarakan ibadah haji di Makkah dan Madinah. Saudaraku, mari kita kupas sedikit tentang apa itu syarikah. Syarikah bisa diartikan sebagai kemitraan atau lembaga akomodasi yang melayani jemaah selama menjalankan ibadah haji. Jadi, lembaga yang bernama syarikah ini adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Penyelenggaraan haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2025 Masehi ini, Kemenak sudah bekerja sama dengan 8 syarikah yang sebelumnya pada tahun 2004 hanya 1 syarikah saja. Para syarikah akan memberikan jasa akomodasi, transportasi umum, konsumsi, maktab, atau biro yang akan ditempati para jemaah, sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Saudaraku, dari informasi yang kami amati, baik video di media sosial, curhatan jemaah haji, atau bahkan di media daring, haji tahun 2025 ini memang terjadi masalah, terutama berkaitan dengan cara proses syarikah melaksanakan pelayanan kepada jemaah haji, seperti penempatan atau penyesuaian kloter bagi jamaah Indonesia. Juga terjadi keterpisahan antara suami dan istri atau keluarga, serta itu juga keterpisahan antara lansia dengan para pendampingnya. Begitu juga dengan kepala rombongan dengan anggotanya. Melihat kasus seperti itu, jujur kami katakan bahwa syarikah yang melakukan pelayanan jemaah haji kita, pelaksanaannya terjadi masalah. Oleh karena itu, saudaraku, Kemenak melakukan langkah mitigasi agar tidak terjadi masalah sangat pelaksanaan puncak haji nantinya. Saya mengutip penjelasan dari Dirjen PHU, yaitu Hilman, dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal 2 Juni mengatakan bahwa saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pengelompokan jemaah yang menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina berdasarkan syarikat dan markas yang tentu saja sudah dimodifikasi dengan adanya pembentukan kafilah secara ad hoc.
Kemenat juga telah membentuk operasional room bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH, Syarikah Layanan, dan seluruh pemangku kepentingan dengan supervisi langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kemenat juga merancang dan menerapkan 3 skema utama mobilisasi jamaah menuju puncak haji untuk jamaah reguler. Skema mitigasi pergerakan jamaah ini adalah digunakan untuk memastikan seluruh jamaah terangkut ke Arafah. Jangan sampai ada yang tertinggal, tercecer, bahkan terabaikan. Adapun 3 skema yang dimaksud adalah skema pertama adalah reguler atau taradudi atau bolak-balik yang akan diikuti oleh setidaknya 67% jamaah atau sekitar 136.000 orang. Yang kedua adalah skema murur, yaitu skema perjalanan langsung dari Arafah menuju Mina yang memungkinkan diikuti oleh lebih 60.000 orang jamaah. Sedangkan skema yang ketiga adalah tanazul yang ditargetkan diikuti oleh lebih kurang 37.000 jamaah yang akan melontar jumrah pada tanggal 10 Zulhijjah dan langsung kembali ke hotel yang berlokasi di sekitar Sisah dan Raudah tanpa mabit di Mina. Skema ini akan diikuti 37.000 orang jamaah calon haji. Saudaraku, di samping 3 skema di atas, ada juga skema khusus. Skema khusus ini diperuntukkan bagi jamaah dengan kondisi khusus, seperti untuk jamaah lansia, jamaah disabilitas, dan jamaah yang komorbid maupun jamaah yang masih dirawat di rumah sakit. Mereka akan menggunakan skema safari wukuf khusus dengan pengawasan medis dan juga pendamping ibadah, dan mereka akan tinggal di hotel transit. Baiklah saudaraku, di samping itu Hilman juga menginformasikan kepada kita bersama bahwa skenario pergerakan jemaah selama fase Al-Muzna, perjalanan dari Mekah ke Arafah, dibagi menjadi 3 trip dengan keberangkatan terakhir pada jam 00 atau jam 12 malam waktu Arab Saudi, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Untuk perjalanan dari Arafah ke Musdalifah dimulai pada pukul 7 bagi jamaah program murur dan pukul 10 malam bagi jamaah program reguler. Untuk perjalanan dari Musdalifah ke Mina akan dilayani dengan sistem taradudi atau bolak-balik atau shuttle bus. Setelahnya nafar awal dan nafar sani akan kembali ke Makkah secara bertahap. Oke saudaraku, dengan penerapan 3 skema dan 1 skema khusus ini, kita berharap tidak akan terjadi lagi permasalahan seperti di awal-awal pelaksanaan syarikah ini. Kita berharap semua jamaah haji Indonesia bisa melaksanakan prosesi ritual ibadah hajinya dengan sempurna tanpa ada kekurangan satu apapun, sehingga pada nantinya untuk kembali ke Indonesia sudah menyandang predikat haji mabrur. Semoga doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku, kami akhiri pertemuan kita ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa disebarkan kepada rekan-rekan atau saudara-saudara
kita yang lainnya yang membutuhkan. Sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Bye.